96. Kita tukang sound bukan pesulap. Apa mau dieksekusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Puspa. Dan saya Fajar Sad Boy. Enggak. Oh, bukan. Kamu nggak bisa jadi Fajar Sad Boy. Kenapa? Karena kamu nggak bisa bikin kata-kata. Masa sih? Dari hati aku yang paling dalam. Nggak cocok. Iya kan kali aja kan kayak Sad Boy. Nggak cocok, nggak Gak bisa cocok. ya udahlah, ya udah aku jadi disco aja dah. Iyalah, kamu jangan jadi siapa-siapa, cukup jadi tambatan hatiku saja. Udah yang Hai. kita mau bahas apaan yang? Aku belum ada bahasan. Sapa dulu dong semuanya. Semoga baik-baik ya di sana, sehat-sehat kalian semuanya yang nonton podcast aku. Gak usah nonton nggak apa-apa kok. Tapi kalau bermanfaat silakan. Tapi kalau nggak bermanfaat silakan pilih channel yang lain. Sayang, Apa? aku nggak punya tema hari ini, nggak punya pertanyaan apa gitu ya, belum kepikiran apa ya. Apa ya? Yang kita bermanfaat aja. Oh iya, Info aku punya aja. ide. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pekerjaan, profesi gimana? Pada setuju nggak kalian semua? Ya, Setuju lah ya. mereka Mau setuju nggak nggak mau setuju ya kan? mau setuju. Kalau nggak mau ya udah di skip aja ya kan. Yaudah nggak usah julid. Pilihan channel banyak. Mau pilih yang lain silakan. Aku mau ngebahas kamu dulu. Apa mau dieksekusi? Aku pasrah sih ya. Tiap hari aku pasrah. Tet dewasa. Sensor ya udah lanjut. Yuk. Sebenarnya pekerjaannya itu sebenarnya kamu tuh basicnya tuh apa sih? Karena aku tahu kamu tuh cuman ngerjainnya tuh kabel, listrik, genset kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh apa sih yang? Kamu tuh buka toko listrik apa kerja di PLN sebenarnya? Ya nggak tahu mau dikatakan Spiderman juga nggak mungkin, kan? Nggak bisa ngeluarin jaring. Mau dikatain Batman juga nggak ada penjahatnya ya. Jangan dong. Jangan jadi Superman atau siapapun, jadi tambatan hatiku aja. Aduh. Apa ya yang aku nggak biasa narsis sih masalah kerjaan. Ya nggak narsis kan, siapa tahu ada teman-teman ya kan belum punya cita-cita atau enggak belum punya planning mau jadi apa, kan bisa mendengarkan dari kamu jadi terinspirasi ya kan semua kebanyakan sekarang bisa jadi inspirasi kayak gitu loh. Kayak Cuman Ferdi Sambo. Bukan ya? tet. Tapi kan dia kan pekerjaannya bagus sebelumnya polisi ya kan. Iya. Nggak apa-apa, udah nggak usah dibahas ya. Ntar kita ditangkep loh. Jangan amit-amit. Itu loh. Apa ya? Sebenarnya basic pekerjaan kamu awal karir kamu tuh apa gitu loh, biar ya aku nggak tahu ya pekerjaan kamu sebenarnya tuh gimana awalnya. Awal pekerjaan apa ya? Karena beranjak dari band sih yang. Anak band ternyata. Dulu anak band, terus karena apa ya? Nggak jago ngedrum, gitar juga tanggung, nggak bisa nyiptain musik. Terus lagu nggak bisa ciptain juga. Nggak bisa. Bagus lah. Kenapa? Nggak banyak gombal lah. Ya akhirnya kerja di balik panggung aja lah, supportingnya player aja, lebih jadi teknisi awal-awal sih. Teknisinya drum waktu itu cuman pasangin alat. Terus akhirnya ikut rental sound system, mulai dari kuli panggulnya, mulai angkat-angkat sampai installernya. Jadi benar-benar dari bawah ya. Iya, Ngerasain. bener-bener dari panggung lapangan kosong sampai panggung berdiri sampai terjadi konser. Dari itu sih. Itu yang untuk live soundnya ya. Tapi kalau yang pekerjaan sih sebenarnya sebelum dari live sound sih ke studio recording dulu sih ya. Studio recording.
waktu itu masih karena masih ngeband. Dulu di Gresik itu ada studio recording namanya Virtual. Yang ngelola itu Mas Luhur waktu itu. Terus iseng kan, karena bermusik kan pasti berkomunitas, berkumpul berame-rame. Tempat kumpulnya kebetulan di studio itu. Akhirnya iseng ngotak-ngatik, karena Mas Luhur karena kayaknya ngelihat aku tertarik ya sama dunia itu, diajarin lah. Awal-awal sih mulai cuman tukang recordnya aja ya, belum sampai ke mixing masteringnya, masih ngerekordin aja. Jadi editornya motong-motongin, terus akhirnya belajar sedikit demi sedikit, baca buku otodidak, lihat-lihat YouTube, akhirnya berkembang karena Ada sekolahnya? dulu kebetulan aku bukan sekolah ini sih, pelatihan. Jadi kayak ngambil sertifikat atau enggak itunya ya? Karena kebetulan dunia audio di Indonesia, di Indonesia sendiri untuk dunia audio itu masih belum ada sertifikat secara resminya. Tapi kalau di luar negeri memang mulai sekolah yang dibilang untuk formalnya ada. Ya. Berarti hanya di Indonesia atau ada di negara lain banyak? Hanya di Indonesia sih kayaknya yang belum mengangkat bahwa dunia audio itu masih di kursus biasa sih, kayak kursus jahit. Oh, berarti mesti ada dong Indonesia. Kapan nih, masa mau kalah sama yang di luar bikin sekolah ini ya audio gitu loh? Ada khusus. sih beberapa, tapi ijazahnya yang Ijazahnya sertifikatnya maksudnya juga masih belum. Tahu sih kedepannya kayaknya pasti diangkat. BNSP itu gimana? Oh iya, Mas Heri. Aduh, temen aing Mas Heri. Ya sih, dari BNSP sebenarnya yang ya mungkin BNSP kemarin masih beberapa ada sih yang kurikulum, tapi untuk sertifikasi kebanyakan dari brand masing-masing, dari pabrikan kayak Yamaha itu ngeluarin sertifikat lebih, tapi untuk dibuat kerja nggak tahu sih ya. Tapi mungkin banyak untuk portofolio doang sih. Asiknya kerja di dunia kayak gitu tuh apa? Asiknya sebenarnya hampir sama kayak kita hidup ya. Asik, ngomongnya dalam ya, hidup. Iya kan? Kita kayak kenal orang nih, kita harus tahu pribadinya dulu, baru kita bisa nge-treatment orang itu kan. Yes. Nah, sama di dunia audio pun sama. Kita harus tahu lapangan, kita harus tahu speaker yang dipakai seperti apa, supaya menghasilkan suara yang baik kan harus di-treatment juga. Bukan berarti alatnya bagus, alatnya bagus bakar enak, enggak juga sih. Balik lagi ke treatmentnya seperti apa. Jadi kita harus tahu betul ya. Iyalah, kita harus tahu data dirinya speaker itu seperti apa. Kita harus kondisi lapangannya seperti apa, baru kita memberikan treatmentnya seperti apa supaya audio itu bisa didengar oleh penonton atau audien itu lebih enak. Terus kepuasannya tuh apa? Kalau misalnya lagi kerja kayak gitu? Kepuasannya sih lebih ketika suksesnya acara tersebut, terus ketika kita berhasil menghadapi tantangan-tantangan setiap lapangan itu atau setiap venue yang kita pakai untuk konser atau apapun itu punya challenge yang berbeda ya. Dan itu macam-macam ujiannya. Di semua pekerjaan pasti ada, semua ujiannya pasti ada. Iya sih, itu pasti ada. Cuman emang setiap lapangan itu challenge-nya berbeda, dan itu karena kita kerjanya itu bukan hanya sekedar otak, tapi juga di pressure dari segi tenaga, energi semuanya, ya ngatur emosi, ngatur ritme, ngatur SOP segala macam, supaya semuanya sistem itu bekerja dengan baik, karena semuanya sistem kan. Iya, by sistem. Dari suara dihasilkan dari seorang player atau seorang artis sampai itu bisa didengar seluruh audiens dengan baik, itu kan semuanya tersistem, mulai dari listrik, audionya, lightingnya, visualnya, supaya audiens itu bisa melihat konser semegah. Itu
Terus apa ya? Aku pengen nanya satu. Tadi aku lupa mau nanya apa. Kalau misalnya lagi kerja nih, gitu kan, rintangan yang paling beratnya tuh apa? Emosional tim. Emosional tim. Karena banyak banget kan pasti krunya kan. Terus belum lagi artisnya ya, dari kru artisnya, terus banyak permintaannya, terus karena kita di bidang jasa yang harus menservis artis kan, karena kita kan harus menservis artis juga menservis penonton kan. Iya. Ada 2 tanggung jawab yang harus diemban kan. Nah itu bener-bener yang lumayan rintangan terberatnya, karena ketika kita kena pressure sedangkan posisi tubuh udah lelah, itu emosionalnya sangat susah kalau nggak dijaga. Makanya kata-kata si Bapak Haji Salim. Apa itu? Sebelum menata sound, tatalah hati kalian. Asik. Pak Haji Salim, hormat. Iya, karena apa ya? Kayaknya nggak hanya di dunia audio sih yang ya. Kayaknya semua pekerjaan ya. Pekerjaan itu udah pasti kita harus menata hatinya dulu. Menata hatinya dulu, harus ikhlas. Karena kalau kita ngerjain pekerjaan nggak sesuai dengan hati yang masih berantakan tuh, kalau ngerjain pekerjaan pasti ancur-ancuran dan bawaannya pasti emosian. Semua bidang pekerjaan pasti seperti itu. Iya sih, jadi lebih kayak ya kita harus nata hatinya dulu, baru nata timnya, baru nata audionya. Konser, kan kamu seringnya konser ya sayang ya? Konser apa yang paling kamu tuh banget gitu? Yang paling gue sukses banget nih ngerjainnya gitu. Ada nggak? Cak dan Yuk. Cak dan Yuk. Gresik. Oh ya? Itu apa sih? Dibanding event konser segede apapun, itu yang menurut aku paling kena. Kena banget. Gak tahu kenapa waktu itu aku bikin seorang talent band biasa. Tapi bikin satu audiens, semua audiens itu bisa terpaku, baik dari visual ataupun audionya. Mereka kayak bener-bener terhipnotis. Dan apa ya, kayak titik baliknya seorang sound engineer ketika ngelihat penonton itu bisa terhipnotis oleh itu sampai mereka bisa nyanyi bareng. Masih walaupun itu tetap talent yang membawa, tapi kan kita kan perantara untuk menyalurkan itunya kan, dan itu bisa menghipnotis. Itu kayaknya kesannya itu beda sih, kayak maksudnya ya dibanding kita udah tahu artis terkenal gitu siapapun kan. Maksudnya ya beda aja sih. Ada yang biasa tapi dijadiin luar biasa ya kayak gitu sih. Jadi ya kalau kita ngomongin siapa sih, kayak Agnes Monica mah semua orang mau lihat lempar mic ke penonton pasti nyanyi kan. Iya. Tapi kalau talent ya hanya band-band cafe, dan mereka pembawaannya dan dibantu oleh visual dan audionya yang keren kan, ketika bisa menghipnotis kan suatu hal yang beda pencapaiannya. Oke. Sebenarnya tuh sound engineer terus sama apa namanya? Ya sama aja sih ya. Sama apa? Sama soundman ya sama aja ya. Sebenarnya ada 3 sayang. Kalau apa kita sih apa aja? Aku tuh nggak ngerti ya, ada soundman, terus ada sound engineer gitu, karena aku nggak pernah tahu. Enggak sih, kalau itu hanya perbedaan bentuk. Cuman di dalam dunia audio sendiri itu sebenarnya dibagi ada 3. Untuk broadcasting, terus ada audio konsultan, ada sound engineer untuk sistem, ada sound engineer untuk mixing mastering. Nah, di luar negeri sebenarnya semuanya itu terbagi sendiri-sendiri. Untuk broadcasting mereka punya pendidikannya sendiri. Untuk live sound atau itu mereka punya sendiri. Untuk sistem mereka punya sendiri. Terus sama sound engineer atau mixing mastering itu biasanya lebih ke operator. Yang biasanya kalau kita lihat di FOH. Kalian tahu FOH nggak? Apa sih yang FOH itu? FOH itu front of house. Ketika kalian di depan panggung ada berjarak, pokoknya ruang kontrol untuk semua event berjalan, ya itu namanya front of house.
Nah, Di situ orang isinya yang apa duduk aja? di situ biasanya ada operator audio, ada operator lighting, operator multimedia. Dan aku pernah ikut loh. Di situ ada show director. Show director tuh yang dia yang memegang kendali untuk satu event. Semuanya pegang kendali oleh show director. Jadi lightingnya mau kayak gimana nih? Oh, waktunya ini. Multimedia tayang ini. Terus soundnya harus standby seperti ini. Kapan ritmenya MC masuk, kapan waktunya itu show director. Dan semuanya tempatnya di FOH. FOH. Terus lanjut sayang. Balik yang itu tadi ya. Nah, operator audio yang banyak dikenal di masyarakat kan soundman. Soundman sendiri itu biasanya pegang di mixer untuk ngebalance suara yang dihasilkan di panggung yang untuk disampaikan ke penonton. Itu yang kebanyakan orang tahu. Tapi yang nggak banyak orang tahu kan secara sistem. Nah, kalau di luar negeri, sistem engineer itu adalah orang yang menginstal mulai dari speaker turun, dari panggung itu mulai berdiri sampai sound itu harus ditempatkan seperti apa, placementnya seperti apa, terus coverage area yang dihasilkan oleh speaker itu dihasilkan oleh seorang sistem engineer. Dan mulai channelnya seperti apa, terus routing channel seperti apa, lebih baik apa ya Kak, yang di dunia pesawat tuh lebih ke teknisi pesawatnya lah. Oh, di tekniknya ya. Lebih di tekniknya. Jadi lah kayak soundman yang banyak orang tahu itu lebih kayak pilotnya. Oh, jadi dia yang mengecek alat-alat, megang alat-alatnya. Sampai ibarat si pilot tuh siap tuh nerbangin pesawat lah. Kalau soundman tuh sampai alat tuh siap untuk dibunyikan. Nah, itu seorang sistem engineer. Jadi kalau misalnya soundman, kalau sound system engineer, dia udah jadi soundman, tapi dia berarti belum tentu bisa jadi sound engineer dong. Sistem engineer. Iya, system engineer. Beda, ya karena belum tentu. Berarti belum tentu dong. Tapi kalau orang sistem engineer mungkin bisa, mungkin. Jadi Tapi yang berbeda hanya satu sih yang nggak tahu ya. Maksudnya kalau pendapat pribadi aku sendiri sebenarnya. Karena mereka kan memahami secara fisika, sedangkan seorang soundman itu dituntut untuk dua kategori ilmu ya, secara fisika sama seni. Nah, kadang-kadang sistem engineer itu nggak bisa punya taste di seninya. Benar. Jadi mereka cuman bisa ngebunyiin, ngebalance karena secara teoritikal fisikanya sama, tapi tes seninya kan kita nggak bisa tahu. Iya, kalau soundman kan otomatis dia punya tes seninya ya. Seperti itu. Tapi kamu lebih nyaman di soundman atau di sistem engineer? Sistem engineer banyak duitnya. Tapi sebenarnya yang kamu lebih banyak megang event atau ada yang lain gitu selain event kayak gitu? Lebih banyak ke ini sih, kalau kita ngomong secara cuan ya, ini lebih banyak ke sistem engineer ke sistem engineer. Karena kita secara sistem kita nguasain kan, sedangkan audio itu luas, nggak hanya di event aja kan. Sebuah masjid butuh namanya tata suara, mall ya. butuh tata suara, rumah sakit, kafe. Nah, installment seperti itu nggak semua seorang soundman bisa mengakomodir karena mereka belum tentu paham sistem. Nah, yang mau bikin kafe atau yang lain-lain bisa menghubungi bapak ini. ya tetap manajernya kan dia. Tapi hubungin aku dulu. Tetap karena cuannya harus kesini dulu. Itu sih. Terus ada lagi yang di broadcasting beda lagi yang. Kalau broadcasting gimana? Ya mereka punya aturan sendiri. Karena speaker yang dikeluarkan kan bukan speaker seperti live sound yang gede. Iya. Ya, ketika mereka pegang seperti live sound TV seorang seluruh Indonesia kayaknya jebol deh. Kan mereka punya aturan sendiri, batasannya beda, terus treatment karena itu disiarkan harus di on air kan, transmisi ada lewat udara, mereka punya aturan-aturannya sendiri. Gitu ya. Tuh. Apa lagi ya? Bingungnya kamu tanya-tanya masalah kerjaan aku. Karena dia tuh kan orangnya bukan introvert sih kamu tuh. Apa ya? Nggak pede. Cuman aku suruh bikin jadi pede gitu loh.
Aku bukan narsistik yang Nggak narsistik, tapi kan kadang-kadang apa ya, aku tuh pengen ngumpul sama teman-teman terus menginspirasi gitu kan. Kadang ada teman ditanya, lu mau jadi apa, kamu mau jadi apa gitu kan, terus nggak tahu aku mau jadi apa gitu, bingung, terus mau dikasih inspirasi ini gitu kan. Jadi kan mereka, oh jadi ini tuh begini ya, jadi ini tuh begini ya gitu loh. ya sebenarnya kalau kita ngomongin dunia audio, kalau orang mau belajar nggak hanya passion sih, passion kan setiap orang beda ya. Yes. Ya, kalau kita ngomongin secara keahlian yang masih bisa dipelajarin dan dunia kerjanya masih luas karena di apa ya, dunia kerja di bidang audio itu masih belum ada standarisasi kayak yang Beda sama di luar ya. beda yang iya kayak di Indonesia sendiri, siapapun bisa jadi soundman, siapapun bisa jadi sistem engineer karena Nggak perlu nggak terpatok lulus ini lulusan harus ini, apa, yang penting kayak gitu. kita punya pengalaman, kita punya networking atau silaturahmi ya lebih tepatnya. Silaturahmi teman-teman band atau apa, kita bisa kok bekerja dan menghasilkan uang dari dunia itu. Begitu, berarti asik juga ya. Nggak cuman ya itu aja, banyak networknya tuh banyak, nggak cuman satu plug di apa namanya, di kayak event-event konser musik kayak gitu atau apapun gitu loh, banyak tempatnya gitu. Iya, sekarang apalagi kan dunia semua udah lari ke digital semua. Betul kan. banget. Orang sekarang bikin video, ya nggak mungkin nggak ada suara, film bisu apa? Iya, terus banyak sekarang yang bikin ya kayak kita ini baru mau nyoba. Aku sama sekali nggak bisa ngedit, nggak bisa, ini gimana sih? Aku pasti nanya sama dia, dan kalau misalnya pun ada sesuatu bikin video atau apa gitu, pasti aku nyuruhnya sama yang tolong dong ya kayak gitu, karena aku nggak bisa sama sekali, gengs. Itu gimana ngeditnya, terus suaranya tuh bisa dibagusin tuh gimana. Nah ini ahlinya, walaupun nggak bisa kayak Mariah Carey sih. Itu mah tetap mau alat sound ratusan miliar suara jelek mah jelek aja, nggak bisa. Itu kita tukang sound bukan pesulap. Itu masalahnya. Tapi kamu ada kepikiran nggak sih apa namanya, buat kerja di luar negeri, nyobain gitu loh, peluang di luar Indonesia? Sebenarnya semua orang pasti punya keinginan yang tinggi ya, yang bukan nggak kepingin sih, cuman apa ya, kalau saat ini itu lebih untuk berkarir, karena aku konsennya bukan untuk jadi teknisnya, tapi lebih ke arah bisnisnya. Mungkin ya pengembangan di sini dulu lah. Pengembangan di sini itu dalam artian ya kecil, mulai dari kecil, ntar pengembangannya ke apa sampai itu. Tapi kalau kita ngomong bicara keluar itu kan berarti kita sudah ngomongin karirnya ya. Iya. Bukan ke bisnisnya lagi, tapi lebih ke personal karir sih. Betul. Kalau aku sih belum, nggak seberapa kepikiran, karena kita berbisnis aja bisa kan. Oh iya sih, dari bisnis bisa jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Betul. Ya setiap orang punya tujuan sih, tapi kalau aku lebih concern lebih ke bisnisnya daripada harus jadi ke teknisnya. Karena kalau kita teknis berkarirnya sih, ya siapa sih yang nggak mau kan gitu kan. Iya, soalnya kadang aku pernah ya ngeliat beberapa konser musik, terus kayak beberapa ada event-event gitulah di luar negeri, itu tuh keren banget, gengs. Beda banget lah, sekeren-kerennya di Indo, tapi keren banget yang aku ngeliat di mana namanya, di Amerika, di UK yang kita lihat di Kamu YouTube. mah kebanyakan nonton di luar, jangan salah. Oh ya beda. Udah nggak ada. 69 ya udah nggak ada. Iya. Jadi 96. Udah jadi 96. Oh, itu mah konser mah kelas internasional, tapi tetap artisnya raja. Iya sih. Aduh. Tapi kamu happy nggak sih ngerjain pekerjaan itu? Happy. Kalau kita pekerjaan sih apapun harus happy ya, harusnya ya. Kita nggak boleh lah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngeluh ya. Iya.
Ya ngeluh, kalau aku selalu mengingatkan ngeluh itu kita boleh sekali gitu, sekali kita boleh ngeluh, tapi bukan berarti kita harus tiap hari mengeluh, aduh gitu. Itu kan harusnya kita lebih banyak bersyukurnya daripada mengeluhnya gitu loh. Sih. Enggak sih, lebih kalau aku sih yang ya ngeluh itu bukan hanya cuman pengen apa ya namanya orang capek butuh dipijit kan guys gitu loh, ibaratnya ngeluhnya itu kayak cuma ya udah dipijitin kelar gitu, bukan yang ngeluh akhirnya kayak gitu sih, yang kayak lebih tepatnya kayak gitu aja sih. Oh, kalau ngeluh sama aku sih biasanya aku Iya kampret. aku kampretin dulu baru aku sayang. Aduh. Ya itu sih maksudnya, enggak lah kalau aku masih bujang mungkin ya, kalau masih bujang mungkin aku bakal banyak ngejar ke sana sih, pengen keluar atau apapun. Cuma sekarang kan udah beda ya, tanggung jawabnya beda, tentunya beda. Bukan berarti aku nggak bisa berkarir ya di dunia yang gitu, atau nggak bisa harus bisa besar atau apapun, tapi ya banyak jalan, Iya sih. banyak cara. Aku soalnya pernah sekali 2 kali ngelihat dia kan lagi kerja, ikut lah pokoknya, ikut dia kerja. Pada saat berjalannya acara tuh kalau misalnya seru gitu, langsung kayak semua dari lighting apa semuanya sampai orang-orang semua krunya tuh ngeliatnya tuh kayak ada kepuasannya tuh, mereka senang banget pas ngeliat audiens sama artisnya itu seru gitu ya kan. Iya, ketika mereka berjalan dan semuanya nikmatin itu kayak capeknya kebayar. Terus ya setiap konser punya momennya masing-masing lah. Betul. Kita punya memorinya masing-masing yang ada Itu kalau di konser. Tapi kalau misalnya kamu lagi di sistem engineer ya berarti ya sayang ya. Kalau misalnya kamu lagi kayak bangun kafe, audionya kayak gitu. Lah ketika itu pengunjungnya datang dan mereka nikmatin, kayak enak ya audionya, enak kafenya banyak pakai audio saya. Iya, aku pernah dengerin soalnya. Iya kan, nah ini kafe aku yang install loh audionya, lah kayak gitu. Oh, nggak mahal kok. Tetap biasa iklan. Ya enggak sih, kan ya juga banyak juga kan orang yang seperti itu, cuman ya sih ya ada nilai kepuasan lah, maksudnya siapa sih yang maksudnya ketika karyanya itu diabadikan dan banyak diapresiasi, walaupun lah nggak banyak orang sadar kalau itu ada, tapi kan sih. kita tahu kan. Kayak kita misalnya install, gitu. di tempat sayang kayak kalau di itu Iya kayak macam kayak Holy Wings tuh ini ya bukan di pub atau kayak gitu ya kan. Kan kadang kita tuh dengerin, wah ini soundnya enak banget didengarnya, kok pindah tempat lagi ke tempat yang lain, wah soundnya kok nggak enak banget sih, kayak gitu, kayak di kuping tuh nggak enak didengarnya gitu, sakit apa gimana kayak gitu. Itu beda-beda gengs. Kalau misalnya kita datang ke kafe, ke pub atau nggak tempat dugem nih, itu beda-beda. Kadang-kadang aku pernah nanya ke dia, ternyata ya memang gitu, itu dari audionya. Ya emang dari orang treatmentnya masing-masing kan ya, cuman ya setiap tempat punya itulah. Kayaknya Ayang yang lebih tahu karena yang banyak kunjungin tempat-tempat yang banyak macamnya. Udah ada tobat itu. Enggak, maksudnya kan Ayang lebih tahu tempat banyak kan, dan itu beda-beda kan. Iya, memang beda-beda. Dan rasanya pun kan beda juga tuh. Iya, jadi tuh kita nyaman enggaknya ya kadang dari situ juga gitu. Nggak semuanya tentang penyanyinya nggak enak. Tapi soundnya juga kadang-kadang suka nggak enak. Iya, kayak apa ya, karena itu perantara sayang. Kita kan ngomong disalurkan lewat alat, ditransmisikan ke penonton lewat speaker kan. Nah, iya. Kalau nggak bisa treatmentnya, ya audiensnya gimana dong terimanya? Betul. Kayak gitu. Wah, seru banget ya pekerjaan kamu. Gua nggak seru kok, sumpah. Nggak seru itu. Ya seru nggak seru balik ke orang masing-masing lah ya. Aku Mm-hmm. kita nggak bisa maksa orang seneng apa enggak ya. Iya sih.
Banyak nggak kamu nemuin orang-orang yang gimana ya? Banyak. Banyak. Yang malas-malesan, yang ogah-ogahan, yang Challenge-nya kalau masalah itu bukan ke malas-malesan atau apa ya? apa? Challenge-nya apa? Lebih ke ini. Balik lagi kan kita kerja di yang dipakai adalah otot sama otak yang dimana Iya. mikir keras untuk ngadepin situasinya apa yang dikata ada trouble atau masalah segala macam. Terus moodnya seseorang ketika lagi capek itu berubahnya drastis, ya itulah kita di situ bener-bener kayak yang Diuji. Uji nyali. iya kayak ya gimana sih ketika Ayang jadi pramugari udah capek terus ada penumpang yang rewel segala macem, apa nggak rasanya pengen nurunin di atas. Buka pintu tendang. Kalau aku harus tetap senyum. Ya sama karena kita kerja di bidang servis kan ya. Iya. Betul. Kita sama-sama bekerja di bidang yang harus menservis orang, ya balik lagi kita tata hati sebelum kita menata sound system. Tuh tata hati kalian guys. Terus apa ya, buat kamu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang misalnya aku pengen tahu tentang jadi soundman atau enggak jadi jadi sound system engineer kayak gitu, ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman yang lain yang misalnya aku pengen nih gitu tapi gimana ya? Kalau itu sih sekarang media udah banyak ya Yang ya. Beda kalau zaman waktu aku dulu harus ikut rental supaya tahu alat paling update. Sekarang kan YouTube udah kenceng kan. Terus yang paling penting cuma satu sih di Mandu. Dari dulu agama kita suruh nyuruh kita untuk silaturahmi kan. Betul. Ya silaturahmi aja ke komunitas, silaturahmi. Ada ya banyak ya komunitasnya sayang? Banyak banget. Mulai di Bandung, Jakarta, Surabaya. Ya gimana kita mau silaturahmi, di situ komunikasi terjalin, di situ ilmu didapat. Aku yakin sih kayak gitu ilmu pasti dapat, networking dapat. Banyak lah manfaat dari silaturahmi. Iya memang sih. Kalau kita ngomongin mau belajar mah dari silaturahmi aja udah banyak. Apalagi dibantu saat ini teknologi YouTube banyak banget, kita mau search apapun bisa dengan mudah nyari komunitas tuh di Instagram ya kan. Baik banget kayak itu aja sih ya. Kalau kalian mau silaturahmi aja, mau main ke mereka, mulai dikit-dikit belajar tentang apa sih, mulai dari hal basic dulu, itu masih mending sih daripada saya dulu harus gulung kabel dulu. jadi kuli say. Ya, jadi kuli dulu, ngangkatin speaker, ngangkatin segala macem, baru bisa belajar sampai di taraf itu kan. Sekarang enggak sih, dunia sekarang udah teknologi udah banyak, udah dibantu banyak lah, enggak kayak dulu. Nah, untuk komunikasi pun sekarang udah banyak medianya. Berarti kamu itu dari tahun berapa Di dunia audio sendiri? Iya, di dunia audio. Dari 2009 sih yang sebenarnya kalau mulai mengenal ya, karena aku ngeband dari SMA kan. Dari SMA itu berarti 2007, 2008, 2009 lah. Itu mulai berkutik dengan dunia itu. Seru. Dunia kabel. Iya, ya karena nggak ada kabel kita nggak bisa. Itu guys ceritanya seru banget ya. Seru sih ya, semua pekerjaan pasti ada namanya rintangannya, ada kepuasannya, ada ya macam-macam lah kayak gitu. Tapi ya tergantung lagi, balik lagi harus menjalani dengan setulus hati. Ya, serunya. Semuanya itu bisa kok, apapun pekerjaan itu semuanya kalau dikerjakan dengan ikhlas bisa pasti. Ada lagi yang mau diobrolin? Udah sih Udah. kan aku jadi narsis kan. Ya nggak apa-apa ya kan. Ya siapa tahu banyak ada orang lah yang menginspirasi dari kamu berbicara ini aku pengen nyobain nih kayak gini dunia ini gitu. Ya semoga kalau emang bermanfaat bisa dipetik manfaatnya,
Tapi jangan mendengarkan saya sepenuhnya. Dengarkan kata hati Anda. Dengarkan dia sesat, syirik. Ya aku cuma berbagi aja sih, bukan dalam mengajarin ya. Kita cuma berbagi, kita cuma sharing pengalaman, kita cuma ya apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita jalanin ya kita bagikan. Kalau emang orang nggak setuju atau orang itu ya setiap orang punya jalannya masing-masing. Betul, setiap orang punya jalannya masing-masing. Kayak passion kita tuh beda juga, kayak gitu kan. Ketika punya passion sama pun ya orang jalannya juga beda-beda. Beda-beda, kayak gitu, betul sekali. Itu aja sih. Aku nggak perlu tanya-tanya kan ya? Hah? Aku nggak perlu tanya-tanya kan? Ntar kamu season berikutnya. Gantian aku jadi host. Tapi nanya Sad boy. Fajar, kamu nggak bisa jadi Fajar sad boy. Dia tuh dia itu pintar sayang. Ketika hati disakiti maka nggak tahu. Nggak tahu yang itu harus kata skripnya. Tapi tadi tuh lucu tahu Fajar sad boy. Aku ngeliat cuplikannya dia sama siapa gitu ya. Terus gini. Kok jadi sad boy? Udah selesai, di closing dulu. Tar dulu, nggak mau. Tar dulu lucu, buat penutup ya lucu-lucuan. Terus dia bilang gini, apa namanya? Iya, sesatlah kalian yang sholat bukan di hari Jumat. Aku langsung ngakak dong ya. Katanya gitu. Kalau kalian sholat Jumat di hari Sabtu, apalagi di hari Senin. Ya udah pasti sesat lah. Ya apa sih? Ya udah guys. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, semoga menginspirasi. Yang jelek-jelek jangan diikuti, yang baik-baik silakan mau diikuti, silakan mau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Udah? Udah. Dadah, kan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.